Para panglima perang, jenderal, dan ahli strategi yang gagah berani. Merekalah otak di balik kemenangan besar dan arsitek dari kerajaan-kerajaan terkuat dalam sejarah. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengungkap 10 jenderal perang terkuat dan paling berpengaruh sepanjang masa. Siapa sajakah mereka? Dan strategi apa yang membuat mereka begitu ditakuti di medan perang? Ayo kita mulai. Di nomor 10, kita punya Genghis Khan. Pendiri Kekaisaran Mongol ini bukan hanya seorang penakluk, tapi juga seorang visioner. Ia menyatukan suku-suku nomaden yang terpecah belah dan menciptakan salah satu pasukan paling disiplin dalam sejarah. Mobilitas kavaleri Mongol yang luar biasa, ditambah dengan taktik psikologis yang menakutkan, membuatnya mampu menaklukkan sebagian besar daratan Asia. Warisannya adalah sebuah kekaisaran yang membentang dari Samudra Pasifik hingga Eropa Timur. Selanjutnya, di nomor 9 adalah Alexander Agung. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Raja Makedonia ini berhasil menaklukkan Kekaisaran Persia yang perkasa. Kejeniusannya terletak pada kemampuannya beradaptasi. Baik itu pengepungan kota yang kokoh maupun pertempuran terbuka, Alexander selalu punya strategi jitu. Formasi falanksnya yang terkenal, dikombinasikan dengan serangan kavaleri yang menghancurkan, adalah kunci kemenangannya yang seolah tak pernah berakhir. Dari Yunani hingga ke perbatasan India. Di posisi ke-8, kita menyeberang ke Roma untuk bertemu dengan Julius Caesar. Caesar bukan hanya seorang jenderal yang brilian, tetapi juga seorang politisi yang lihai. Kampanyenya di Gallia adalah sebuah mahakarya strategi militer dan diplomasi. Ia terkenal dengan kecepatan gerak pasukannya dan kemampuannya untuk menginspirasi kesetiaan luar biasa dari para prajuritnya. Karyanya, Commentari de Bello Gallico, masih dipelajari oleh para ahli strategi militer hingga hari ini. Kemudian, di nomor 7 ada Hannibal Barca dari Kartago. Siapa yang bisa melupakan aksinya yang legendaris, memimpin pasukannya, lengkap dengan gajah perang, melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Roma dari arah yang tak terduga? Hannibal adalah master taktik. Kemenangannya di pertempuran Cannae, di mana ia berhasil mengepung dan memusnahkan pasukan Romawi yang jauh lebih besar, dianggap sebagai salah satu manuver taktis paling sempurna dalam sejarah peperangan. Beralih ke era modern, di nomor 6, kita punya Napoleon Bonaparte. Kaisar Prancis ini mendominasi Eropa selama lebih dari 1 dekade. Kejeniusannya terletak pada penggunaan artileri secara masif dan inovatif, serta kemampuannya mengoordinasikan korps pasukan besar dalam gerakan yang cepat dan menentukan. Pertempuran Austerlitz, yang sering disebut sebagai kemenangan mahakarya Napoleon, menunjukkan kemampuannya memanipulasi lawan dan menyerang pada saat yang paling tepat. Di nomor 5, kita kembali ke Asia dengan Khalid bin Al-Walid. Dikenal dengan julukan Pedang Allah yang terhunus, Khalid adalah seorang jenderal yang tak terkalahkan dalam lebih dari 100 pertempuran. Ia memainkan peran kunci dalam ekspansi awal kekhalifahan Islam. Taktiknya yang fleksibel, penggunaan kavaleri ringan yang brilian, dan keberaniannya yang luar biasa membuatnya menjadi komandan yang sangat ditakuti oleh Kekaisaran Bizantium dan Persia. Sekarang, di posisi keempat, ada Subutai. Mungkin namanya tidak sepopuler yang lain, tetapi jenderal utama Genghis Khan ini adalah arsitek sesungguhnya di balik banyak penaklukan Mongol yang paling spektakuler. Subutai adalah seorang ahli logistik dan spionase. Ia merencanakan invasi yang membentang ribuan kilometer, mengoordinasikan beberapa pasukan secara bersamaan, dan menghancurkan kerajaan-kerajaan dari Tiongkok hingga Rusia dan Hongaria dengan presisi yang mematikan. Memasuki 3 besar, di nomor 3, kita punya Sun Tzu. Meskipun ia mungkin lebih dikenal sebagai seorang ahli teori daripada seorang jenderal di lapangan, karyanya The Art of War atau Seni Berperang telah membentuk pemikiran strategis selama lebih dari 2.500 tahun. Prinsip-prinsipnya tentang penipuan, memahami lawan, dan pentingnya persiapan telah memengaruhi tidak hanya para jenderal, tetapi juga para pemimpin bisnis dan politisi di seluruh dunia. Kemenangan terbaik menurutnya adalah menang tanpa harus bertempur. Di posisi runner-up, nomor 2 adalah Scipio Africanus. Jenderal Romawi inilah yang akhirnya berhasil mengalahkan Hannibal. Scipio menyadari bahwa untuk mengalahkan seorang jenius seperti Hannibal, ia harus mempelajari taktiknya dan bahkan menggunakannya untuk melawannya. Kampanyenya di Afrika Utara yang memuncak pada pertempuran Zama menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi, berinovasi, dan pada akhirnya mengungguli salah satu komandan terhebat yang pernah ada. Dan akhirnya, di nomor 1, jenderal terkuat sepanjang masa menurut banyak sejarawan adalah Pho Nguyen Giap dari Vietnam. Mungkin ini pilihan yang mengejutkan, tetapi pertimbangkan ini.
Jenderal Giap dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas berhasil mengalahkan kekuatan kolonial Prancis dan kemudian menahan kekuatan militer terbesar di dunia, Amerika Serikat, dalam Perang Vietnam. Kejeniusannya terletak pada penguasaan perang gerilya, logistik yang luar biasa melalui jalur Ho Chi Minh, dan kemampuannya untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyatnya selama puluhan tahun. Ia membuktikan bahwa dalam perang, kemauan dan strategi terkadang bisa lebih kuat daripada teknologi dan kekuatan finansial. Itulah daftar 10 jenderal perang terkuat sepanjang masa versi kami. Dari taktik brilian Hannibal hingga ketangguhan Jenderal Giap, setiap komandan ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Tentu saja, daftar ini sangat subjektif dan bisa diperdebatkan. Siapa jenderal favoritmu yang mungkin tidak masuk dalam daftar ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan buat kibiwat kamu menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten sejarah yang menarik seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan yang terpenting, subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.